Muhammad Sofwan Effendi resmi menjadi PLT Rektor Unila yang menggantikan tugas Profesor Karomani sebagai Rektor sebelum ditetapkannya sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait dengan suap mahasiswa baru jalur mandiri Fakultas Kedokteran. Diketahui Muhammad Sofwan Effendi sebelumnya menjadi PLT Rektor. Sofwan merupakan Direktur Sumber Daya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud-Ristek. Muhammad Sofwan Effendi, PLT Rektor Unila menyampaikan dirinya ditunjuk sebagai PLT Rektor oleh Menteri Kemendikbud-Ristek dan baru ini dirinya menandatangani surat perintah dari Mendikbud-Ristek Nadiem Makarin Senin 22 Agustus 2022. Dalam tugas pertamanya, Sofwan memastikan Tridharma berjalan dengan lancar. Sofwan juga telah mengumpulkan seluruh wakil rektor, dekan, ketua SPI, serta pejabat untuk berkoordinasi supaya pelayanan terhadap mahasiswa tetap berjalan lancar. Saya dalam posisi kapasitas hari ini sebagai pelaksana tugas Rektor Universitas Lampung. Baru saja hari ini ditandatangani surat perintah oleh Mas Menteri. Tugasnya pertama, memimpin dan memastikan pelaksanaan Tridharma itu jalan dan lancar. Oleh karena itu dan saya kumpulkan tadi seluruh wakil rektor, seluruh dekan, ketua SPI, direktur pasca dan beberapa pejabat untuk berkoordinasi agar layanan terhadap mahasiswa tidak boleh berhenti, tidak boleh terhambat karena masalah ini. Unila sebagai garda moral bangsa dan menjaga etika akademik tidak boleh terganggu untuk melaksanakan Tridharma apapun kejadian. Jadi saya barusan berkoordinasi untuk memastikan beberapa poin langkah-langkah ke depan, termasuk mengagendakan rapat-rapat rutin nanti dengan pimpinan yang ada di sini bertugas, termasuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Termasuk dekan FKIP. Dekan FKIP, sebentar lagi saya tandatangani perpanjangan untuk dekan dalam 1 bulan sambil memilih dekan baru. Iya, untuk yang karena kan nggak mungkin dalam 1 hari terpilih dekan, sehingga dekan lama akan saya tunjuk dulu sebagai PLT 1 bulan sambil melaksanakan pilihan dekan baru. Sofwan juga menyampaikan langsung menunjuk Pantauan Raja untuk melanjutkan jabatan dekan FKIP selama 1 bulan sebelum dilakukannya pemilihan dekan baru. Pelantikan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Unila atas nama Muhammad Basri harus dibatalkan karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mengenai penundaan pelantikan dekan FKIP tersebut, Muhammad Sofwan Effendi, PLT Rektor Unila menyampaikan karena adanya penundaan pelantikan, maka posisi dekan FKIP saat ini sementara akan dilanjutkan oleh Profesor Patuan Raja, yakni dekan FKIP yang sebelumnya. Kemudian terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi dekan tersebut, Sofwan mengatakan belum ada nama baru. Sementara Sofwan akan mengutus Patuan Raja untuk menjadi dekan selama sebulan dan selanjutnya akan diadakan pemilihan baru. Betul. Ketua Senat, saya sudah minta Ibu Ketua Senat mengundang rapat seluruh anggota Senat dan sesuai dengan statutanya Unila, maka ketika Ketua Senat berhenti atau mengakhiri masa jabatannya, apapun alasannya, maka Sekretaris Senat akan otomatis naik sebagai Ketua Senat untuk masa jabatan yang tersisa ya. Kalau menurut undang-undang, menurut aturan kepegawaian, begitu seseorang menjadi tersangka, maka jabatannya diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan pengadilan ya. Tapi diberhentikan sementara. Jadi kalau nanti keputusannya misalnya bebas ya berarti kembali. Tapi kalau keputusannya tetap sebagai terdakwa atau lebih jauh dari itu ya berarti ada penggantinya. Pak izin Pak, terkait dengan ini Pak, mahasiswa, nasib mahasiswa yang terkena maba itu seperti apa Pak nasibnya Pak? Nah itu nanti akan kita dalami ya, kan kami sedang berkoordinasi dengan tim Inspektur Jenderal dan tim aparat karena kami belum memutuskan hari ini. Karena nanti tunggu keputusan, kan ini sekarang ini wakil rektor 1 dan rektornya kan baru diputuskan oleh KPK ya. Kita tunggu keputusan-keputusan selanjutnya, nanti akan kami dalami terkait dengan status mahasiswa-mahasiswa itu. Patuan Raja sendiri telah menjadi dekan FKIP sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini. Gadis Putih Hatu Rahmah melaporkan.